Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini etika profesi, saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu tentang hak cipta. Kita langsung aja. Apa sih hak cipta itu ya? Oke. Pertama-tama kita harus ketahui bahwa harus kita sadari juga bahwa kita memiliki haki. Haki itu hak atas kekayaan intelektual. Nih, kalau kalian bisa baca di slide ini bahwa dimaksudkan adalah sebagai penghargaan atas hasil karya kita, kreativitas kita, dan agar orang lain itu terpacu untuk dapat lebih lanjut mengembangkan lagi. Karena kayak seperti ini milik kita loh, udah secara hukum punya kita. Sehingga dengan sistem haki tersebut kepentingan masyarakat ditentukan oleh mekanisme pasar. Selain itu juga keberadaan haki menunjang diadakannya dokumentasi yang baik, gimana bentuk kreativitas kita itu menjadi lebih baik dokumentasinya, sehingga orang lain juga bisa melihat dengan sangat baik. Hasil-hasil usaha manusia kreatif tentu saja haki ini. Keberadaan dari haki itu selalu berhubungan erat antar manusia dan antar negara. Nah, keberadaan haki juga selalu mengikuti dinamika dalam perkembangan masyarakat ya. Jadi lihat perkembangan juga nih. Ini udah masih pantas nggak dia memiliki hakinya? Dalam arti kata kreativitasnya bukan jiplakan kan, atau kreativitasnya tidak basi atau tidak expired. Lalu objek yang diatur dalam haki itu adalah karya-karya yang timbul atau bahasa lainnya lahirlah karena kemampuan intelektual manusia. Biasanya haki selalu seperti itu. Nah, dan sistem haki itu merupakan hak private atau private rights. Seseorang itu bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya, asalkan karya tersebut bukan tiruan, bukan jiplakan, bukan menyontoh orang lain lah bahasa kasarnya, dan mempunyai nilai ekonomi ya. Jadi intinya menguntungkan. Itulah hak atas kekayaan intelektual atau haki. Berikut ada cabang haki. Cabang haki ini ada banyak ya, ada 7. Satu persatu akan kita jelaskan. Pertama adalah hak cipta. Hak cipta ini kan memberikan perlindungan atas ciptaan-ciptaan di bidang seni ya, seperti sastra, ilmu pengetahuan, dan lain-lain. Kalau paten itu memberikan perlindungan atas invensi di bidang teknologi. Misalnya kita menciptakan satu komputer yang lebih canggih dari yang selama ini kita pakai atau kita temui itu. Itu hak paten. Lalu ada merek atau trademark. Ini memberikan perlindungan atas logo atau simbol dagang kayak KFC, Wendy's, CFC segala macam. Itu mereka punya perlindungan atas logo atau simbol mereka, sehingga desain industri memberikan perlindungan atas kreasi berupa bentuknya, konfigurasinya, warnanya, komposisinya, semua berupa 2 dimensi, 3 dimensi, dan lain-lain. Dan selalu memiliki nilai estetika ya. Biasanya namanya merek itu pasti nilai estetika yang sangat unik. Kenapa? Karena dia berbeda dari yang lain. Pernah juga kalian dengar kasus mengenai geprek bensu dan ayam bensu ya? Rasanya ibu lupa deh, begitu pokoknya. Tentang ayam geprekan gitu, milik Ruben Onsu dan teman mantan relasi bisnisnya yang sama-sama namanya bensu ternyata. Kurang lebih gitu. Lanjut ada namanya desain industri atau industrial design. Ini memberikan perlindungan atas kreasi berupa bentuk, konfigurasi, komposisi. Sama aja ya kayak si merek tadi, dia punya konfigurasi 2 dimensinya, 3 dimensinya, dan memiliki nilai estetika tentu saja yang menghasilkan suatu produk, komoditi, industri, dan kerajinan tangan. Lanjut ada desain tata letak sirkuit terpadu atau integrated circuit layout design. Ini memberikan perlindungan atas kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai dimensi ya. Jadi dari berbagai elemen juga, dan harus orisinal. Hasil karya mandiri pendesain sirkuit tersebut, dan hal tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum. Jadi bukan sesuatu yang umum bagi pendesain lainnya. Lanjut ada rahasia dagang. Rahasia dagang ini lebih memberikan perlindungan atas informasi bisnis atau teknologi yang bernilai ekonomi ya tentunya, dan dijaga kerahasiaannya. Contohnya rahasia dagang seperti contohnya seperti apa ya? Kalau rahasia dagang seperti resep
KFC yang sampai detik ini kita nggak tahu gitu kan, atau juga resep Jeko, resep Dunkin Donuts yang sampai detik ini kita juga nggak tahu apa sih isinya, kok bisa seenak itu rahasia dagang. Lanjut, ada indikasi geografis. Yang terakhirnya adalah melindungi suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor geografisnya, alam, manusia, kombinasi kedua faktor juga bisa, itu memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Nah, pembagian haki ini dilakukan salah satu alasannya karena bagian-bagian hak dari kekayaan intelektual ini memiliki objek perlindungan yang beda-beda. Jadi ada, ya, mereka memiliki waktunya, hukumnya, dan lain-lain. Oke, kurang lebih begitulah ya. Jadi kalau kenapa sih, kalau orang tanya kenapa sih harus ada dibagi-bagi sih Bu, harus ada paten, harus ada merek, ada segala macam, ya karena mereka beda-beda. Lanjut, ada latar belakang haki. Latar belakang haki ini kalau dilihat secara historis, ini ada undang-undangnya nih, ada langkah-langkahnya nih. Pertama, waktu pertama kali haki ini muncul itu di Venice, Italia, menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Caxton, Galileo, dan Gutenberg tercatat sebagai penemu-penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak monopoli atas penemuan mereka. Lanjut, ada hukum-hukum tentang paten kemudian diadopsi oleh kerajaan Inggris di zaman Tudor tahun 1500-an. Terus hukum mengenai paten itu lanjutnya di 1623. Lalu ada di Amerika Serikat, itu mempunyai undang-undang paten di 1791. Lalu ada upaya harmonisasi nih dalam bidang haki pertama kali yang terjadi di Convention Paris ya, tahun 1883. Kemudian Berne Convention tahun 1886 untuk masalah copyright atau hak cipta. Kenapa sih harus ada konvensi-konvensi ini? Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah pertama untuk standarisasi. Pembahasan masalah baru nih, kira-kira masih cocokkah hukum haki untuk bidang seni begini, untuk rahasia dagang begini hukumnya gitu. Lalu tukar menukar informasi. Pembahasan masalah baru ya, kelewat nih. Pembahasan masalah baru, misalnya ada masalah apa sih? Kan melihat yang namanya haki itu kan melihat perkembangan masyarakat nih, ada apa sih? Nah, itu akan mereka bahas di konvensi-konvensi ini. Kira-kira apa sih yang membuat orang pedesain atau pekerja seni itu gelisah akan hakinya gitu. Terus perlindungan minimum, kira-kira ada perlindungan minimum nggak pada orang-orang yang telah mendaftarkan haki. Lalu prosedur mendapatkan hak. Oke, kedua konvensi itu kemudian membentuk biro administratif bernama United International Bureau for the Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal WIPO. WIPO, World Intellectual Property Organization. WIPO kemudian menjadi badan administratif khusus di bidang PBB ya. Jadi dia memang khusus menangani haki aja gitu untuk para anggota PBB. Apa sih Bu WIPO itu? Jadi WIPO ini sebagai tambahan aja ya, ini informasi tambahan bahwa World Intellectual Property Organization ini pada tahun 2001 telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Haki atau Hari Hak Kekayaan Intelektual Sedunia. Jadi setiap tahun negara-negara anggota dari WIPO tersebut, termasuk kita juga Indonesia, menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari Haki tersebut. Hari Haki Sedunia ini sejak ditandatanganinya persetujuan umum tentang tarif ya dan perdagangan atau GATT, kalian bisa searching di Google apa tuh GATT. Lalu pada tanggal 15 April 1994 di Maroko, Indonesia sebagai salah satu negara yang telah sepakat nih untuk melaksanakan persetujuan tersebut dengan seluruh lampirannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94 tentang persetujuan pembentukan dari WTO atau pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Lanjut, kita ada TRIPS. TRIPS ini adalah lampiran yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual atau lampiran dari haki. Jadi TRIPS ini kalau kalian bisa baca nih, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights ya. TRIPS yang merupakan jaminan bagi keberhasilan diselenggarakannya hubungan perdagangan antara negara secara jujur dan adil. Jadi
kalau misalnya kita tukar, maksudnya bukan tukar menukar ya, kalau kita melakukan perdagangan secara internasional, jadi kita terlindungilah haki kita karena memang sudah dilindungi, hubungan yang baik perdagangannya antara negara secara jujur dan adil. TRIPS ini menitik beratkan lebih ke norma dan standar yang ada, ya. Jadi standar persetujuan dari TRIPS itu full compliance atau ketaatan yang bersifat memaksa. Jadi maksudnya lebih ke tanpa reservation lah. Jadi benar-benar benar-benar taat, benar-benar sesuai dengan standarnya. Lalu TRIPS ini memuat ketentuan penegakan hukum yang sangat ketat dengan mekanisme penyelesaian sengketa diikuti dengan sanksi yang bersifat retributif. Lalu bagaimana nih perkembangan haki di Indonesia? Sebenarnya perkembangan haki di Indonesia saya tidak bisa komentar terlalu pedas. Yang pasti ya kita lihat aja sekarang gimana gitu ya. Pekerja seni merasa berat karena apa, atau pekerja seni lebih luwes gimana nya gitu kan. Tapi kalau bicara tentang latar belakang dari haki ini, jadi pada awal tahun 1990 Indonesia ini belum terlalu populer sama haki. Mulai populer itu masuk tahun 2000 sampai dengan sekarang ya 2021. Tapi ketika kepopulerannya itu sudah sampai puncaknya, grafiknya mulai turun nih, ya. Muncullah hukum cyber yang ternyata berkaitan dengan haki itu sendiri. Ngerti kan? Berarti kalau udah ada muncul hukum cyber, udah ada cybercrime yang namanya copyright udah nggak berlaku lagi lah. Udah bisa dihack, udah bisa dikirim secara email kadang-kadang gitu berupa spam yang harusnya milik seseorang yang tidak boleh kita akses gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang perkembangannya, itu dimulai di tahun 1982. Ada Undang-Undang Nomor 6 di tahun 1982, diperbarui lagi di tahun 1987, UU Nomor 7. Terus UU Nomor 12 tahun 92, terakhir kali itu UU diperbarui menjadi UU Nomor 19 tahun 2002 tentang haki yang disahkan 29 Juli 2002. Dan ternyata itu diberlakukan untuk 12 bulan kemudian, yaitu 19 Juli 2003. Nah, inilah yang kemudian menjadi landasan kenapa sih UU haki di Indonesia tetap ditegakkan ya, tapi tetap berlaku juga ya orang-orang yang bandel gitu. Ini konsekuensi pemberlakuan haki. Apakah pemberlakuan haki merupakan kelemahan Indonesia terhadap negara-negara maju? Oke. Konsekuensi haki atau akibat diberlakukannya haki itu pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi pada pihak lain. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana dengan masyarakat umum, tentu aja. Jadi ketika copyright kita, hak kita diambil orang, kita bisa menuntut secara hukum. Adanya kepastian hukum yaitu pemegang dapat melakukan usahanya dengan tenang tanpa gangguan dari pihak lain. Ya, jadi dia berkreasi lebih matang lagi karena dia udah tahu haki kita tuh udah sangat sangat baik loh UU-nya gitu. Terus pemberian hak monopoli kepada pencipta kekayaan intelektual memungkinkan pencipta atau penemu tersebut dapat mengeksploitasi ciptaan atau penemuannya secara ekonomi. Oke, sebenarnya apa sih Bu definisi hak cipta? Hak cipta tuh banyak banget definisinya. Itu sebenarnya hak cipta itu adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, termasuk ciptaan yang dilindungi, bisa di bidang pengetahuan, sastra, seni, dan lain-lain. Lanjut, pencipta nih. Pencipta itu banyak juga. Ya, dia memiliki hak-hak juga. Ada hak distribusi, mendistribusikan karya dia, hak sewa, menyewakan karya dia, atau hak mengkomunikasikan kepada publik. Dia mau share kemana, itu terserah dia. Namanya juga pencipta. Pencipta ini adalah seorang atau orang banyak lah, kalau bekerja seni biasanya band gitu kan, yang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahliannya gitu. Lalu apa sih tujuan UU Hak Cipta RI? Jadi Hak Cipta RI ini sebenarnya lebih ke
gimana ya, kita tuh lebih ke hasil karya pencipta itu menunjukkan keaslian dalam lapangan ilmu pengetahuan seni atau sastra. Jadi gini lah, lebih ke ini asli original memang buatan si A gitu. Itulah tujuan dari UU Hak Cipta RI. Lalu pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai uh, pihak yang menerima hak tersebut. Jadi dia punya hak nih. Apabila diganggu orang, dia bisa melakukan upaya hukum dan lain-lain. Dapat beralih atas dialihkan, baik seluruhnya, sebagian karena pewarisan segala macam, hibah boleh diwasiatkan. Hak cipta atas ciptaan yang tidak diketahui penciptanya seperti karya peninggalan sejarah, budaya nasional lainnya, dan lain-lain ya, seperti lagu, kerajinan tangan, koreografi. Sering juga kan kalau misalnya kalian dengar sebuah lagu daerah, tulisannya penciptanya NN gitu, no name, karena memang kita nggak tahu ya. Jadi ini ada juga namanya hak cipta atas ciptaan tidak diketahui penciptanya. Jadi that's okay, tapi tetap diatur dalam tinjauan UU Hak Cipta RI. Ciptaan yang dilindungi. Ciptaan yang dilindungi itu ada banyak ya. Contohnya ini adalah buku, pasti itu, program komputer, semua hasil karya tulis lainnya seperti jurnal dan lain-lain, ceramah yang saya sampaikan sebagai seorang dosen, kuliah yang saya sampaikan, pidato yang diwujudkan dengan cara diucapkan seperti saat sekarang. Alat peraga nih, alat peraga itu banyak. Bisa kalau anak-anak kedokteran pakai skeleton, atau alat peraga seperti saya sekarang pakai PowerPoint. Alat peraga yang digunakan untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan, yang memang berfungsi untuk ilmu pengetahuan bagi masyarakat umum juga bisa. Lalu ciptaan lagu atau musik tanpa teks, that's okay, tetap saja itu adalah ciptaan yang dilindungi. Apa sih Bu yang membuat karya itu tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan? Pertama, ciptaan itu di luar ilmu pengetahuan seni dan sastra, tidak orisinil, nyontek dari orang, terus sudah milik umum. Maksudnya udah milik umum tuh di Google pun ada gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak misalnya kalian tulis buku tentang biografi Ibu Ega Soka gitu, fungsinya juga apa? Bukan ya, udah milik, bukan masalah udah milik umum ya, maksudnya berfungsinya untuk apa nih? Ilmu pengetahuan kah? Kecuali yang diteliti atau biografi ini adalah orang yang bermanfaat, atau bukan bermanfaat, tokoh yang sangat dihormati, disegani di masyarakat umum gitu. Atau ciptaan yang sudah milik umum ini seperti misalnya kalian mengumpulkan gambar-gambar anjing sedunia, ya buat apa kalau tidak ada unsur ilmunya, misalnya hanya gambar-gambar doang. Indonesia saat ini telah meratifikasi konvensi internasional di bidang hak cipta bernama Berne Convention tanggal 7 Mei 1997 dan dinotifikasi oleh WIPO. Masa berlaku hak cipta, kalian bisa baca di sini bahwa hak cipta atas buku itu banyak nih, ada buku, pamflet, segala seni rupa, teks, ceramah, kuliah yang seperti Ibu sampaikan sekarang, perkuliahan, ciptaan sejenis lainnya, alat peraga, peta, terjemahan, itu berlaku seumur hidup pencipta. Jadi berlaku seumur hidup Ibu yang sudah menyampaikan materi ini, dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan program komputer? Sinematografis, fotografi itu berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali di-share atau diumumkan. Ciptaan buku itu 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Ciptaan program komputer, rekaman suara, karya siaran itu 50 tahun sejak pertama kali di-share atau diumumkan. Ciptaan data fotografi itu berlaku 25 tahun sejak diumumkan. Lalu hak cipta dipegang oleh negara berlaku tanpa batas. Apa sih hak cipta dipegang oleh negara yang tadi ya? Seperti ada lagu daerah yang penciptanya NN gitu kan, no name, atau bisa juga prasasti segala macam. Itu semuanya milik negara dan itu berlaku tanpa batas. Ini berikut UU Hak Cipta dan Perlindungan terhadap komputer, kalian bisa baca di sini. Ada UU nomor 19 tahun 2002, ada UU nomor 6, UU nomor 7 tahun 1987, UU nomor 6 tahun 1982, dan UU nomor 12 tahun 1997.
ya. Baik, upaya mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta. Ini gawat nih ya. Pelanggaran hak cipta itu luar biasa. Jadi kalau kita sekarang tuh udah mulai gampang ya. Kalau zaman sebelum ada Joox dan Spotify, music itu sangat 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 rentan untuk di retas atau dibajak lah ya. Film juga sampai sekarang mah film ya, kalian bisa sharing-sharingan film melalui Telegram gitu kan. Itu zaman sekarang begitu karena nggak mau bayar lewat Netflix. Lalu ada software masih nakal. Banyak banget orang yang nakal dengan software, database, karya-karya sastra yang kadang-kadang dijiplak juga. Buku-buku ini difotokopi loh sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi dia fotokopi tapi covernya dia ngeprint gitu, pintar banget deh. Ini gimana sih ya upaya mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta ini? Terus ilmu pengetahuan gambar dan fotografi. Kalau gambar suka diedit-edit orang juga. Lalu apa sih yang harus dilakukan ya? Pertama adalah mengatasi maraknya pelanggaran hak cipta itu tentunya berawal dari membangun budaya masyarakat. Nah ini sulit banget ya. Membangun budaya masyarakat untuk menghargai hasil karya orang lain. Jadi kalian belajarlah dari sekarang, hargai hasil karya orang lain. Orang lain udah susah-susah buat lagu, buat film, kalian bajak gitu kan. Lalu solusi itu yang kedua, pemerintah, baik dari instansi terkait, jajaran penegak hukum, segenap lapisan masyarakat hendaknya sepakat gitu caranya memerangi pembajakan. Jadi karya-karya intelektual itu banyak ruginya nih zaman sekarang ya. Pembajakan karya intelektual itu merupakan perbuatan yang merugikan perekonomian kita terutama ya, apalagi udah Covid lagi ya. Ini menghancurkan kreativitas dan merendahkan martabat bangsa udah pasti. Lalu jajaran aparatur penegak hukum itu sudah seharusnya secara konsisten menegakkan hukum ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bajak, tangkap gitu. Sumber daya manusia. Jadi ini sumber daya manusia dalam hal penyelidikan kasus-kasus pelanggaran hak cipta itu harus lebih dibanyakin lagi. Jadi jangan kasus-kasus yang viral dulu baru up gitu kan. Oke, paten. Apa sih paten ini? Jadi paten ini lebih ke hak eksklusif yang diberikan oleh negara ya. Jadi bisa kalian baca di sini bahwa melarang orang lain yang tanpa persetujuannya. Pemegang hak paten memiliki hak eksklusif. Pertama, pemegang hak paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain, berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat. Lalu dia bisa juga menuntut orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksudkan dalam butir 1 di atas. Jadi dia kalau misalnya dengan sengaja atau tanpa disengaja lah memberikan hak itu ke orang lain. Ada beberapa hal yang sebaiknya dilakukan seorang inventor sebelum mengajukan permohonan hak paten, yaitu harus melakukan penelusuran dulu, menganalisa, terus mengambil keputusan dengan baik ya. Jadi jangan sampai diberikan investasi lalu dia mendaftarkan patennya ternyata merugikan dia ke depannya. Nih, hak dan kewajiban pemegang paten itu kalian juga bisa baca di slide, bahwa haknya itu memiliki hak eksklusif yang disebutkan tadi, bisa membuat, menggunakan, menyewakan, menyerahkan, menjual, mengimpor dan lain-lain. Kewajibannya adalah membuat produk atas menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia. Merek, nih banyaknya merek kalau kalian tahu ya. Merek ini banyak banget gitu. Tapi kalian ngomong-ngomong, kalau misalnya kita bicara tentang slide sebelumnya itu ya, tentang melakukan penelusuran, tahap ini sebenarnya dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang teknologi terdahulu gitu. Jadi kita harus tahu dalam bidang invensi, state of art-nya apa ya, yang memungkinkan adanya kaitan dengan invensi yang kita ajuin, kira-kira ngerugiin kita nggak. Terus juga ada melakukan analisis. Ini lebih tahap ke dimaksudnya menganalisa apakah ada ciri khusus dari invensi yang akan
kita ajukan permohonan patennya gitu. Ada ciri khusus nggak ya, kira-kira bakal diterima nggak nih hak paten saya. Lalu mengambil keputusan ini lebih ke gimana ya, sebaiknya diajukan permohonan itu patennya sebaiknya memiliki ciri khusus tadi, lalu maka invensi itu akan menerima dan tidak perlu lagi mendapatkan kerugian-kerugian. Contohnya ya diulang lagi hingga kita memiliki ciri khusus gitu, atau kita tidak perlu lagi mengulang harus cari state of artnya atau bidang invensi yang sama, apakah kita ini unik atau enggak gitu, ibaratnya gitu. Jadi mengambil keputusan harus lebih tepat. Oke, baru kita bicara tentang merek ya. Jadi merek itu atau merek dagang itu adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa seperti KFC dan lain-lainnya. Jadi ini merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau perusahaan lah secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang lainnya yang sejenis gitu. Kayak KFC, CFC, Wendy's itu sama-sama ya yang dijual, McD. Gimana sih cara bedainnya? Merek dagang. Lalu ada juga merek jasa. Kalau merek jasa itu lebih ke kayak digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau perusahaan gitu secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya, kayak apa ya, jasa bank, jasa juga tuh, terus asuransi jasa. Lanjut, ada fungsi merek. Fungsinya apa nih? Sebagai tanda pengenal, sebagai alat promosi, sebagai jaminan atas mutu barangnya. Ini jaminan nih. Kalian pernah gak sih ngerasa gak enak kalau makan McD, gak enak kalau makan KFC? Gak pernah rasanya ya. Selalu enak ya. Karena memang ada jaminan atas mutu barangnya, menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Lalu ada pendaftaran merek. Syaratnya apa? Adanya daya pembeda, harus ada beda merek satu dan lainnya. Originality, merek yang akan didaftarkan merupakan merek yang baru, asli dari pihak yang akan mendaftarkan, dalam arti di sini belum menjadi milik umum, jadi belum ada yang punya. Nih, lalu apa sih merek yang tidak dapat didaftarkan? Merek yang tidak dapat didaftarkan ini adalah merek-merek yang diajukan oleh pemohon yang tidak memiliki itikat baik. Sebagai contoh, merek dagang X yang sudah dikenal bertahun-tahun, misalnya merek dagang KFC gitu, ditiru sama oleh merek dagang X, Y gitu. Sedemikian rupa, bedanya cuma tipis sehingga memiliki persamaan pokok dengan merek dagang itu. Jadi misalnya KFC diganti jadi KTC gitu. Ya, ini dalam contoh tersebut ini itikatnya udah nggak baik nih. Terus ada merek dagang yang mengandung unsur pertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, nggak sesuai sama moral agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Apa tuh contohnya? Misalnya memperjualbelikan film yang tidak sesuai sama umur anak-anak gitu, tidak boleh ditonton sama semua umur, jadi harus ada parent guide ya. Itu tuh semuanya bisa diakses oleh siapapun, ini bahayanya. Lanjut, ada merek dagang yang tidak memiliki daya pembeda. Jadi nggak ada beda nih sama yang lain, nggak unik ya, dan nggak jelas tentu aja. Misalnya merek ayam doang gitu, mereknya gambar ayam doang, nggak ada pembeda. Merek dagang tersebut telah menjadi milik umum, seperti merek dari lambang rambu-rambu lalu lintas ya, misalnya gitu. Itu nggak mungkin, ada S coret, nggak mungkin, itu nggak bisa jadi merek dagang. Oke, sekian penjelasan saya mengenai hak cipta. Semoga kalian semua selalu sehat, tetap belajar, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.